Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita mau mencoba membahas soal-soal tenses yang biasa kita jumpai. Eh, Kontennya akan dibagi dua ya, dan ini adalah sesi yang pertama. Oke, untuk diketahui, agar kita lebih terarah dalam mengerjakan soal tenses, maka ada cara yang lumayan konsisten ya, atau lebih fix, atau juga bahasa lainnya eh, apa ya, yang udah tepat gitu ya, untuk menganalisa soal tenses. Yang pertama, saat kita berhubungan sama soal tenses itu ketahui dulu kapannya ya, ketahui dulu kapannya, when. Misalnya kejadiannya kita akan cek apakah dia berada di present, misalnya present itu kan saat ini, ataupun bisa jadi keadaannya di masa lalu, pas, atau juga mungkin sesuatu rencana yang akan dilakukan di masa depan. Itu namanya future. Ya, setelah kita deteksi di mana kejadiannya, baru kita akan melihat apakah atau bagaimana ya. Setelah kapan itu bagaimana, when. I'm sorry. Eh, Bukan when, how ya. Atau lebih tepatnya pemodifikasinya bagaimana? Apakah nanti keadaannya itu simple saja atau juga bisa jadi keadaannya dalam keadaan perfect, membutuhkan kata-kata telah ataupun continuous ya, membutuhkan kata-kata sedang. Dan ada juga nanti campuran antara perfect dan continuous. Intinya cek dulu kapan, lalu ngecek bagaimana. Oke, sekarang kita lanjut aja ke pembahasan soal yang pertama. Nah, ini nomor 1. Oke, saya kasih waktu 5 detik nih untuk ngecek dulu kalian. 1, 2, 3, 4, 5. Tadi kalian boleh nge-skip dulu ya sampai dapat jawabannya. Sekarang kita cek jawabannya sudah oke atau belum. Yang pertama, the team blah 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 along the river when they accidentally found a big cave. Dari soal di sini kita akan melihat petunjuk apa yang kita bisa dapatkan. Petunjuk dalam sebuah kalimat perihal hubungannya sama tenses itu adalah petunjuk dari kata kerja. Di sini the team long blah 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 along the river when they accidentally found a big cave. Ini kata kerjanya adalah found. Nah, kita cek found ini kata kerja bentuk keberapa. Karena yang biasanya kita ketahui adalah find. Find itu verb 1 dan found ini merupakan verb 2. Maka kejadiannya berada di pas. Nah, timnya di sini ada 5 opsi yang kata dasarnya itu berjalan. Semuanya berjalan ya. Timnya berjalan sepanjang sungai ketika mereka nggak sengaja nemuin sebuah gua yang besar. Nah, karena menemukannya terjadi di masa lalu, maka kita akan mencari juga yang terjadinya di masa lalu. Kan dia harus sejalan pekerjaannya ya. Dia jalannya kan di masa lalu. Nah, oke. Apakah were merupakan masa lalu? Iya, karena ini bab 2. Jadi memungkinkan ini sebagai jawabannya ya. Jalan aja dulu di sini. Kemudian walk, dia verb 1. Karena dia verb 1, maka bukan ini jawabannya. Karena tadi kita udah berburu untuk verb 2. Ini walked juga menggunakan verb 2. Jadi memungkinkan juga sebagai jawaban. Kalau will sudah jelas dia bukan karena ada kata-kata will-nya. Dan are, dia are, kan ini merupakan verb 1 juga. Tidak benar. Oke, sisanya adalah opsi A sama opsi C. Oke.
Dari sini kita tinggal masukin aja artinya ya. Kalau ada be tambah verb kan artinya sedang. Sementara kalau yang C itu artinya hanya berjalan saja. Mana yang cocok ketika kita masukkan salah satunya ke opsi? Tim tersebut berjalan sepanjang sungai ketika nggak sengaja nemuin sebuah gua yang besar, atau tim tersebut sedang berjalan sepanjang sungai ketika nggak sengaja nemuin big cave. Ternyata lebih oke jika dibutuhkan kata-kata sedang. Nah, ini sedang menandakan kejadiannya continuous. Berarti kalau nanti kalian mau belajar gitu ya, lebih tepatnya dalam mendalaminya, maka bab untuk nomor 1 ini tentang si past continuous. Suatu pekerjaan yang sedang terjadi di masa lalu. Oke, nomor 1 beres ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, 5 detik. Mulai dari sekarang. Tuh, 2, 3, 4, 5. Oke, kalian tadi udah bisa skip dan mungkin sudah menjawab. Sekarang kita cek lagi. Soal nomor 2. What was your sister doing when you arrived home last night? Apa yang sedang dilakukan kakakmu ketika kamu tiba semalam? She bla 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 in the kitchen. Oke, yuk kita cek. Dari kata kalimat di sini yang menjadi petunjuk waktunya adalah di sini was, dia merupakan verb 2. Sebetulnya dari sini udah dapet ya. Apalagi di sini when dibilang juga ketika kamu tiba di masa lalu juga ya. Berarti yang kita cari atau keadaannya berada di past ketika ditanyain when, betul nggak? Sekarang tinggal ditanyain how. I'm sorry, selalu kelupaan ini. How-nya, bagaimananya. Oke, jalan lagi. Karena kita mencari sesuatu yang di masa lalu, maka semua yang berhubungan sama masa lalu yang akan kita cari. Yang A bukan merupakan jawabannya karena dia merupakan verb 1, apalagi ada S-nya ini. Is juga merupakan verb 1. Has, have, and has penandanya verb 1. Has juga merupakan verb 1. Maka jelas-jelas jawabannya hanya satu-satunya menggunakan bentuk past tense adalah yang ini. Maka kejadiannya adalah dia sedang memasak di dapur ketika saya tiba kemarin. Ya. Ini kebetulan sekali mendapat soal yang langsung dapat jawabannya verb 2, sementara yang lainnya langsung terdeteksi menggunakan verb 1, tidak sejalan. Dia kan harus berada di rentang waktu yang sama. Oke, kita jalan lagi ke soal nomor 3. Di soal nomor 3, saya kasih waktu lagi 5 detik. What a beautiful voice. She's a talented singer. She blah 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 since she was a child. Yang mana jawabannya? 5 detik. Oke, tadi kalian udah bisa skip dan mungkin sudah menjawab ya. Mari kita lihat atau kita bahas jawabannya. Wah, suaranya bagus sekali. Dia merupakan penyanyi berbakat. Dia titik-titik sejak dia kecil. Wah, ada kata-kata since, sejak dia kecil. Nah, sebetulnya dari kata-kata ini kita udah bisa melihat ya bahwa ada rentang awal ya, yaitu sesuatu yang terjadi di masa lalu. Terus kan sejak dia kecil, dia kan udah nyanyi tuh sampai kapan? Sampai ke sekarang. Maka gini, ingat ya pelajaran kita waktu ngobrol tentang present perfect. Yang namanya present perfect adalah sesuatu yang dimulai dari past hingga
ke present. Kita sudah lihat nih bahwa ada sesuatu yang terjadi di past, bahwa dia sejak kecil dia udah nyanyi dan sampai sekarang dia terus bernyanyi. Maka yang dibutuhkan adalah dia bernyanyi sejak dia kecil atau dia sudah bernyanyi sejak dia kecil. Maka yang menyatakan kata-kata sudah bernyanyi ada dua ya kan? Had been sama has been. Nah, yang berhubungan sama masa sekarang adalah has been. Ini namanya present perfect. Nah, ini mulai dari past hingga ke present namanya present perfect. Sementara kalau yang dari sebelum past hingga ke past namanya past perfect. Dan ini bukan menjadi jawabannya. Ya, dibutuhkan kata-kata telah untuk menjawab soal nomor 3. Oke. Oke, sekarang kita lanjut pembahasan nomor 4. I have been waiting to go round the world. The above sentence means the speaker, aku telah menunggu untuk berpergian ke luar negeri. Nah, jadi berarti sampai sekarang ada continuous, jadi pernyataan telah dan pernyataan sedang. Artinya telah menunggu dan masih sedang berlangsung untuk berpergian ke seluruh dunia. Nah, kalimat di atas bermakna bahwa si penulis yang A belum pernah melakukannya, B telah melihat banyak hal di dunia, C is traveling around the world. Udah jelas ini salah. Nggak perlu pergi ke luar negeri, salah juga. Udah dibilang tadi dia belum pernah ya, atau dia udah pergi bolak-balik ya. Oke, ini pemahaman tentang perfect ya, present perfect. Jawabannya adalah A, dia tidak pernah berpergian. Oke, kita lanjut soal nomor 5. 5 detik dari sekarang, silakan dilihat. Oke, tadi kalian udah bisa skip dan menjawab jawabannya. Kita cek jawaban kalian benar atau enggak. Mr. Dedet leaves Surabaya for Medan by, ini nomor penerbangannya, at 9 a.m. Dia titik-titik di sana jam 11.15. Jadi dia udah pergi ya, dia pergi ke Surabaya, ke Medan pada jam 9. Nah, kalau kita ngobrol tentang saat ini gitu ya, saat ini kan verb 1. Tapi kemudian membicarakan lagi hal yang ke depannya nih. Ya kan? Jadi kalau ngobrol ke depan kan ngobrol apa? Ngobrol future. Ada berapa penanda future? Cari aja yang ada unsur will. Ini dia. Berarti yang lain udah jatah salah. Jadi kalau ngobrol yang di masa depan, dia bakalan udah nyampe di sana jam 11.15 atau dia akan tiba di sana jam 11.15. Nah ya, kalau yang sederhana seperti ini, maka kita cukup jawab saja sebuah rencana. Ya, jadi dia akan tiba di sana jam 11.15. Ini kan prediksi ya, sifatnya plan ya. Maka jawabannya future. Gimana nomor 5 beres ya? Sekarang kita lihat nomor 6. Nomor 6. I didn't meet Steve when I visited him yesterday.
Oh, he blah 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 for Singapore to see his parents. Nah, 5 detik. 1. Ya, kalian tadi udah bisa skip dan ngejawab. Sekarang kita cek jawaban kalian. Aku nggak jumpain si Steve nih ketika aku mengunjunginya kemarin. Dari sini kita udah langsung ngelihat kejadiannya kan ini pakai di masa lalu ya. Jadi di masa lalu dia nggak bisa ngelihat si Steve waktu dia kunjungin. Ini juga ada penanda masa lalu nih. Oh, dia ke Singapura to see his parents. Nah, oh dia pergi ke Singapura untuk ketemu sama parentsnya. Jadi kan, pertama, kalau kita cari when-nya ya, kejadiannya tadi kan kejadiannya di past. Maka will bukan past nih. Has dia kan verb 1 juga salah. Would dia past tapi pastnya digabung sama future. Kenapa demikian? Ini bentuk verb 2 dari will. Nah, jadi hasilnya would. Kita nggak ngobrol juga masalah past future. Karena dia biasanya hanya muncul di kalimat pengandaian nantinya. Ini juga is merupakan verb 1. Satu-satunya jawaban yang E. Dan kita coba buktikan deh. Jadi kalau ada had left, dia kan had ketemu sama verb 3, itu kan namanya si past perfect. Past perfect itu apa? Kalau kita berada di present, kemudian ada yang namanya past perfect kan sesuatu yang terjadi sebelum adanya pekerjaan yang di past. Di sini dia, past perfect. Jadi dia kan udah duluan pergi sebelum saya kunjungi. Nah, ya. Beres ya, jawabannya udah jelas, terbukti jawabannya nomor 6 E. Sekarang kita lihat nomor 7. When did you take the academic writing course? Last year, after I blah 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 composition 2. Nah, 5 detik. Oke, kalian boleh skip dan menjawab, dan setelah jawab mari kita cek jawaban kalian. Kapan kamu ambil academic writing course? Oh, tahun lalu. Nah, ini dia. Tahun lalu kan kejadiannya di pas. Setelah dibilang sama dia, ya, setelah menyelesaikan, ini kan kata dasarnya adalah menyelesaikan. Setelah menyelesaikan composition 2. Jadi dia kan ambil academic writing course-nya, dan sebelum mengambil academic writing course-nya dia menyelesaikan dulu, benar nggak? Berarti sesuatu yang terjadi sebelum past namanya apa? Past perfect. Past perfect yang ada unsur apa? Yang ada had tambah verb 3. Ini jawabannya. Nah, ini juga udah jelas karena di verb 1 salah, yang pakai to juga salah. Ini verb 1 juga salah, sisanya saya sedang menyelesaikan, sama juga saya telah menyelesaikan. Yang cocok bukan sedang, melainkan telah. Gimana? Beres ya? Kita lanjut ke soal nomor 7. Nomor 8. Soal nomor 8. Beberapa hotel in these regions are closing down. Ini pakai verb 1. Oh, itu karena pariwisatanya titik-titik sejak tahun lalu. Nih, apa sih yang bisa menghubungkan past tense sama present? Nah, jadi kan nih, kalau sesuatu dimulai dari past, jalannya sampai ke present, maka itu kan renahnya siapa? Renahnya present perfect. Pertama, kita buktikan. Hubungannya kan sama sekarang nih, verb 1 ya. Maka yang pakai verb 2 gagal dulu, gagal dulu, gagal dulu. Nah, ini tinggalnya pakai ada verb 1, ini juga pakai verb 1. Yang satu artinya turismenya atau pariwisatanya sedang lesu atau udah lesu sejak tahun lalu. Udah lesu kan ya sejak tahun lalu. Kata-kata telah itu kan renahnya si
perfect ya. Nah, ini namanya present perfect. Dan karena saat ini juga masih lesu, disebut juga continuous. Penandanya ada ing-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 9. Buku yang saya titik-titik in the classroom was found by Ali. Kata dasar yang ada di soal. Oh ya, 5 detik dulu, 5 detik. 1, 2, 3. Oke, jalan ya. Nih, ada dua pekerjaan. Yang pertama, bukunya ketinggalan. Dan ini ada di soalnya ya, ketinggalan. Satu lagi, bukunya ditemukan. Dari soal yang ada, kita bisa mengetahui kejadian ditemukannya kapan. Ditemukannya dalam bentuk verb dua. Pas. Proses ketinggalan kan lebih jadul lagi daripada verb 2. Nah, yang lebih jadul daripada verb 2 apa? Namanya si past juga ya kan? Cari dulu. Yang ini ada pastnya. Yang ini past juga, past future. Ini juga ada past, ini ada past, ini bab 1. Udah jelas salah. Tapi yang kata-kata would dia biasanya ada hanya pada pengandaian. Karena ngobrolnya pas ketemu sama future. Nah, sisanya bukunya ketinggalan atau bukunya sedang meninggalkan. Ini kan ada kata-kata sedang meninggalkan. Proses ketinggalan kan tidak pakai sedang ya. Dia cukup gitu aja, langsung klik gitu kan. Jadi tidak perlu penanda sedang. Di sini juga ada kata-kata sedang dan itu yang membuat jawaban kita menjadi janggal jika kita menjawab di kata-kata sedang. Karena proses ketinggalan itu sekali. Dan proses ketinggalannya kan sebelum past tense, makanya namanya past perfect. Nah, beres. Yuk, jalan lagi ke soal nomor 10. Where is Tanti? 5 detik. Oke, lanjut. Di mana Tanti? Wah, dia ngobrolnya kapan nih kejadiannya? Kejadiannya kan pakai verb 1 ya. Verb 1 kejadiannya adalah present. Oh, aku nggak tahu. In fact, saya titik-titik nggak salah satu dari kita pun, dari teman-teman kita nggak saya jumpain sejak saya tiba di kelas. Ini kan sejak tiba saya nggak lihat si Tanti hingga ke sekarang. Nah, ini yang paling utama kan mereka ngobrol keadaannya sekarang ya, present. Maka kita akan cari dulu yang present. Ini past tense ini verb 2, nggak oke. Ini juga menggunakan kata-kata past juga. Ini verb 2 nggak oke. Ini verb 2 juga nggak oke. Nah, kita kan tadi mau nyari present tapi hubungannya sama past. Sesuatu yang dimulai dari past tense, mereka nggak ketemu sama si Tanti hingga ke present, maka unsurnya present perfect ya. Ini dia. Present perfect. Saya belum menjumpai Tanti hingga ke sekarang. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 11. Naryo and I will wait at the hotel sampai kamu tiba di rental car tomorrow. 5 detik. Oke, bagi yang udah jawab, yuk kita lihat. Pertama, kita ngobrol tentang masa depan. Nah, ya, ada kata-kata tomorrow. Dan kata-kata yang berhubungan sama masa depan sudah diwakili sama kata-kata will kan? Aku bakal kamu nunggu besok. Nah, sampai kamu
Jadi nggak perlu pakai will lagi, karena mubazir. Will-nya kan sudah diwakili untuk tomorrow-nya sebagai will. Maka sampai kamu tiba. Nah, present. Cukup present sampai kamu tiba, bentuk paling dasar, di rental mobil besok. Nah, ya, kenapa demikian? Lagi-lagi ya, kalau saya menggunakan kata-kata will 2 kali, Narto dan aku akan menunggu di hotel sampai kamu akan tiba di rental. Nggak cocok pakai akan. Yang benar sampai kamu tiba di rental tomorrow. Sekarang saya sedikit kasih clue. Kalau kalian perhatikan, jika ada 2 kata kerja, salah satunya bentuknya simple dan salah satunya bentuknya nggak simple. Ya, jalan lagi untuk soal nomor 12. Aku sudah menulis 3 surat. Berarti ya, aku sudah menulis 3 surat. Oke. Saya masih menulisnya sekarang. Saya harus menulis sekarang, bukan masalah harusnya ya. Dari arti udah nggak jelas. Saya belum menyelesaikan menulisnya. Saya nggak menulisnya lagi. Saya berharap saya menyelesaikan. Jadi nggak. Kita mau nyari makna aja dari ini. Saya udah menulis 3 surat. Berarti dia masih nulis nggak sekarang? Nggak ya? No. Karena dia sudah menyelesaikannya, sehingga dia tidak lagi menulis sekarang. Itu cuman makna saja. Jalan lagi. Anwar was promoted president of your company last week. Wasn't he? I'm glad he was. He, blah blah blah, in his company for years. Si Anwar dipromosiin tuh minggu lalu. Benar nggak? Oh, iya. Dia titik-titik. Nah, di perusahaan ini selama beberapa tahun. Si Anwarnya kan dipromosikannya kan Mebran ngobrolnya di pasten ya. Ini kan mereka lagi gosip tentang sesuatu yang terjadi barusan aja gitu kan. Terus dia mau cerita, oh iya saya senang dia diberikan penghargaan. Dia kan bekerja di perusahaan ini untuk beberapa tahun. Artinya kan selama beberapa tahun hingga ke sekarang ya, saat mereka ngobrol ya kan. Atau I'm sorry, hingga saat dipromosikan. Bener nggak? Ya, jadi ngobrol tentang hingga saat dia dipromosikan, dia bekerja atau telah bekerja. Dia telah bekerja. Kata-kata telah kan butuh kata-kata perfect. Nah, dan perfect yang sebelum kata past tense adalah past perfect yang menggunakan unsur had ketemu verb 3. Ini jawabannya. Jalan lagi. Could you please book me on the next flight to Mexico City? Ini could you please ini kan bentuk sopan ya. Oh, I'm sorry sir, penerbangan kami titik-titik to Mexico City. Jadi dia ngobrol tentang ini kan tidak terbang ke Mexico City. Menyatakan bahwa rutinitas ya, rutinitasnya memang mereka nggak ada penerbangan ke Mexico City. Jadi kalau rutinitas dia akan bentuknya dalam bentuk present dan bentuknya simple. Jadi jawabannya doesn't fly. Kalau ini kan future, ini past, ini present juga tapi tidak simple. Ini present bentuk perfect. Oke, yuk lanjut. Nomor 5. Did you see the children when you came home this afternoon?
Kamu lihat nggak anak-anak pas kamu pulang? Oh enggak, mereka titik-titik gurunya di Priok. Nah, karena kita ngobrol tentang di masa lalu, cari aja dulu yang ada masa lalunya. Ini masa lalu nih. Ini juga ada masa lalunya. Ini masa lalu tapi pengandaian. Kan bukan ya. Ini pakai to, nggak jelas. Kemudian ini juga masa lalu. Nah, kalau ini kan mereka mengunjungi, mereka telah mengunjungi gurunya, atau mereka sedang mengunjungi gurunya di Priok. Yang cocok membutakan kata sedang. Karena gara-gara mereka sedang mengunjungi gurunya di Priok, makanya nggak ketemu. Ya, jawabannya E. Oke? Ya, agak dikebut ya. Karena kapasitas memori yang terbatas supaya rekaman kita dapat semua sampai nomor 15. Semoga di sesi 2 kita bisa lebih sedikit tenang ngerjainnya. Nggak kayak dikejar deadline. Dan semoga dari 15 soal kalian sudah mulai bisa melihat ada sedikit kekonsistenan cara, yaitu di mana kalian bisa melihat yang pertama cek dulu kapan, baru kemudian how, bagaimana ya. Sampai jumpa pada pembahasan kita yang selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like channel kita agar terus berkembang. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.